Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Etika Bisnis Islam akan mempresentasikan mengenai larangan dalam bisnis Islam. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Ida Nurlaili dengan NIM 12402193122. Kenalkan, nama saya Admiraldo Agung Nugroho dengan NIM 12402193123. Perkenalkan, nama saya Qurratu Ayun Lailatul Kusna dengan NIM 12402193141. Nama saya Zulfia Aklina, NIM 12402193268. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab yang pertama, yakni pengertian bisnis yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Pengertian bisnis yang diperbolehkan dalam Islam sendiri yaitu semua jenis bisnis yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan kaidah muamalah Islam dan tidak terdapat dalil yang melarangnya, di mana dalil tersebut bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun contoh bisnis yang diperbolehkan dalam Islam yaitu yang pertama, perdagangan atau jual beli yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, yakni pertanian yang dimana dalil tersebut tercantum dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 10-13. Yang ketiga, yakni mengenai industri dan pertanian. Selanjutnya yaitu pengertian bisnis yang dilarang dalam Islam, yakni sebagaimana kebalikan dari bisnis yang diperbolehkan dalam Islam, yang berarti semua jenis bisnis yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah muamalah Islam dan terdapat dalil yang melarangnya, dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur yang pertama al-batil, yang berarti salah, palsu, tidak berharga atau sia-sia. Yang kedua, al-fasad, yang berarti kebinasaan, kerusakan, atau kekacauan di muka bumi. Yang ketiga, yakni mengandung unsur dolim, yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik mengurangi atau melebihi baik sisi waktu, tempat, materi maupun non-materi. Sebagaimana contoh praktek bisnis yang dilarang yaitu yang pertama, menjual barang haram. Yang kedua, mengandung riba. Yang ketiga, mengurangi timbangan atau takaran. Yang keempat, mengandung goror atau maisir. Yang kelima, menimbun barang. Yang keenam, monopoli. Yang ketujuh, yaitu mengandung unsur KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, halal dan haram dalam bisnis. Setiap pelaku bisnis Islam memiliki aturan-aturan atau etika yang harus dilakukan. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. Tanpa adanya akhlak dalam bisnis, manusia akan semena-mena dalam menjalankan bisnis tanpa melihat hal halal dan haram. Etika bisnis Islam ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari penggunaan yang dieksploitasi. Secara umum, prinsip etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan atau tauhid. Dalam kegiatan ekonomi, tauhid adalah alat bagi manusia untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Tuhan, maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebab perilaku yang menyimpang akan membawa kemudaratan bagi individu dan orang lain. Yang kedua, keseimbangan atau keadilan. Dalam hal ekonomi, sejajaran atau keadilan dilakukan dalam hal berdistribusi, produksi, dan konsumsi yang baik. Pembagian distributif tersebut yang dilakukan secara adil akan membawa perubahan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya, tidak melakukan monopoli. Dalam bisnis Islam, kegiatan ekonomi dengan menggunakan konsep kebebasan yang dimaksud terletak pada lancarnya keluar masuk barang. Dengan adanya kebebasan yang proporsional, bisnis Islam melarang adanya praktik-praktik monopoli, riba, dan kecurangan. Selanjutnya, tidak melakukan praktek malbisnis.
Praktek malbisnis adalah praktek-praktek bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Seperti horor. Jual beli horor adalah jual beli barang yang masih samar-samar. Horor adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. Kemudian menipu. Dalam hal bisnis, kejujuran seorang wirausahawan sangatlah diutamakan. Selanjutnya riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pinjaman sebagai imbalan dari peminjam dalam transaksi bisnis. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang. Jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar, maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Jadi, dalam penentuan harga barang, harus ada kesepakatan antar penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik atas dasar suka sama suka. Selanjutnya ihtikar. Ihtikar adalah menimbun barang untuk mendapatkan harga yang tinggi di kemudian hari. Ihtikar tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Karena perbuatan penimbunan, pembekukan, menahan, dan menjatuhkannya dari peredaran akan menyebabkan susahnya pengendalian pasar. Selanjutnya adalah mengurangi timbangan atau takaran. Perdagangan identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam hal penipuan karena mengurangi hak orang lain. Poin selanjutnya, produk yang dijual halal. Barang yang diperjualbelikan haruslah halal dan bermanfaat bagi orang lain. Barang yang boleh diperjualbelikan adalah suci dari najis, berguna, dan halal. Selain itu, bisnis dalam bidang jasa diperbolehkan jika dalam jasa yang diberikan tidak merugikan orang lain dan sifatnya membantu dalam hal kebaikan. Selanjutnya adalah jujur. Seorang wirausaha yang jujur akan menjaga timbangannya, mengatakan baik dan buruknya barang yang dijual. Dari hubungan jual beli yang didasari oleh kejujuran atau adil, kepercayaan akan muncul dengan sendirinya di antara penjual dan pembeli atau antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jika konsep ini dilakukan dalam bisnis, maka seorang wirausaha akan berbisnis dengan cara yang halal, di mana cara pengelolaan dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil, dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Selanjutnya yaitu manfaat dari praktek bisnis yang diperbolehkan. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama sebagai kerangka ajaran agama dan menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko. Yang kedua, praktek bisnis yang sesuai dengan syariat Islam juga bisa dijadikan dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis. Yang ketiga, praktek bisnis yang sesuai dengan syariat Islam juga dapat memberi kontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi antara pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Dan yang terakhir, membangun persaudaraan atau ukhuwah dan kerjasama antar umat. Selanjutnya yaitu jika berbicara mengenai etika, maka yang terlintas adalah apa yang boleh dan apa yang dilarang. Untuk itu hal yang dilarang dalam bisnis adalah sebagai berikut. Pertama, menyembunyikan harga terkini. Yang kedua, riba. Yang ketiga, menipu. Yang keempat, mengurangi timbangan dan takaran. Yang kelima, mengukur pembayaran utang. Yang keenam, menjual belikan yang haram. Yang tujuh, ikhtikar. Yang delapan, memakai sistem ijar. Berikutnya yaitu mudarat dari praktek bisnis yang dilarang. Pertama, tentu saja hati merasa cemas, tidak tenang dan gelisah. Yang kedua, harta yang dimiliki dan keuntungan yang didapatkan tidak berkah. Yang ketiga, akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dari konsumennya. Empat, merugikan orang lain. Sebab selanjutnya yakni kriteria bisnis yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam. Kriteria bisnis yang diperbolehkan dalam Islam ada 12. Yang pertama adalah kejujuran. Dalam Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan berbisnis. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di bawah dan barang baru di bagian atas.
Yang kedua adalah signifikansi sosial. Dalam ajaran agama Islam, pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun atau tolong-menolong sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Yang ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis sangat sering dilakukan karena dapat meyakinkan pembeli dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah dan dilarang dalam Islam. Yang keempat, tidak boleh berpura-pura menawar. Tidak dibenarkan dengan berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang tertarik dan membeli kepadanya. Yang kelima, menjelekkan bisnis orang lain. Menjelek-jelekkan bisnis orang lain dengan maksud agar orang membeli kepadanya tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Yang keenam, tidak melakukan ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar diperoleh. Yang ketujuh, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Yang kedelapan, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah. Yang kesembilan, membayar upah sebelum keringat karyawan kering. Rasulullah pernah bersabda, berikanlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya. Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda, pembayaran harus sesuai dengan kerja yang dilakukan. Yang ke-10, tidak melakukan monopoli perdagangan. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, dan tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mencari keuntungan secara pribadi tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Hal ini dilarang dalam Islam. Yang ke-11, menjual barang yang suci dan halal. Barang yang dijual bukan barang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan lainnya. Yang ke-12, bisnis yang dijalankan bersih dari riba. Selanjutnya, kriteria bisnis yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, bisnis yang dilakukan mengandung riba. Riba merupakan salah satu rintangan yang menggiurkan untuk mendapat keuntungan, tetapi di dalam etika bisnis Islam, riba sangat dilarang sesuai dengan ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas masalah riba secara rinci. Riba diharamkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, melakukan penipuan dalam bisnis. Seperti hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hanbal, dan Al-Darimi, siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami. Artinya, dalam melakukan kegiatan bisnis, antar pebisnis dilarang melakukan penipuan dalam bentuk apapun selain bertentangan dengan syariat. Melakukan penipuan juga merugikan orang lain. Yang ketiga, mengambil secara batil. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Di dalam ayat tersebut terdapat larangan mengambil hak orang lain atau batil saat menjalankan bisnis maupun perniagaan. Yang keempat, curang. Kecurangan atau al-ghurur adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya. Artinya semua praktik jual beli seperti menjual burung di udara, menjual unta yang kabur, menjual buah yang belum tampak buahnya adalah jual beli yang diharamkan oleh Allah. Kesimpulannya, jual beli yang curang adalah jual beli yang tidak ada kejelasan atau sama dengan judi. Yang kelima, ihtikar atau penimbunan. Secara bahasa, penimbunan atau ihtikar merupakan perbuatan zalim. Kegiatan ini adalah melakukan penyimpanan barang dagangan oleh penjual yang kemudian dijual saat barang sulit dicari atau harganya melonjak. Penimbunan itu juga biasanya menyebabkan kelangkaan dan harganya melonjak drastis sehingga harga pasar menjadi rusak.
Kegiatan memborong atau menimbun kebutuhan, terutama kebutuhan pokok, dengan cara memonopoli ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan yang memunculkan kemudorotan bagi banyak orang sehingga sangat dilarang oleh Allah. Yang keenam, berkhianat. Dalam melakukan bisnis, antar pelaku bisnis tidak boleh berkhianat. Mengkhianati amanah yang dipercayakan antar pelaku bisnis akan merusak seluruh urusan, termasuk ketertiban umat, kehidupan masyarakat, dan sebagainya. Untuk mengaturnya, maka sudah diatur peraturan dan prinsip yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan bisnis tidak boleh berkhianat karena bertentangan dengan prinsip yang sudah ditentukan. Karena segenap peraturan yang menyangkut kepentingan umat tidak boleh dikhianati dan wajib ditaati sebagaimana mestinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.